Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Debbie Apriansyah, Khairah Nurlita, dan Sofi Marsanda. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas geometri analitik dengan dosen pengampu yaitu Ibu Syarifah MPD dengan judul Hiperbola. Tahukah kamu? Dalam ilmu fotografi, hal yang paling utama adalah sebuah kamera. Penting lensa pada kamera dan akan membuat foto yang dihasilkan menjadi lebih maksimal dan bagus. Ternyata dalam pembuatan lensa diperlukan penerapan dari ilmu matematika loh. Hal ini dilakukan dalam pengembangan ilmu optik. Dalam ilmu optik, sifat hiperbola digunakan untuk merancang cermin dan lensa yang berfokus cahaya ke suatu titik. Hal ini karena sinar cahaya yang mengenai hiperbola dipantulkan atau dibiaskan sedemikian rupa sehingga berkumpul pada suatu titik yang disebut fokus optik. Hiperbola adalah salah satu kurva berbentuk kerucut yang paling terkenal dalam matematika. Sejarahnya berawal dari Yunani kuno, di mana ia dipelajari oleh ahli matematika Yunani Apollonius dari Perga pada abad ke-3 sebelum Masehi. Apollonius lahir dalam sebuah keluarga Yunani kaya dan berpengaruh. Biografer utamanya, Herostratus si tua sekitar 170-247 menyebutkan bahwa ia hidup pada sekitar tahun 3 sebelum Masehi sampai dengan 9 sebelum 97 Masehi. Apollonius adalah orang pertama yang mendefinisikan hiperbola sebagai kedudukan geometri titik-titik yang berbeda jarak kedua titik tetap yang disebut fokus dan konstan. Irisan kerucut adalah perpotongan atau irisan antara bidang lengkung, kerucut lingkaran, dan bidang datar, sehingga menghasilkan bentuk parabola, elips, lingkaran, dan hiperbola. Irisan kerucut yang berbentuk parabola, elips, dan hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jaraknya ke titik tertentu dengan jarak ke garis tertentu mempunyai nilai tetap. Keterangan 1. Jika B sama dengan 90 derajat, maka berbentuk lingkaran. 2. Jika A sama dengan B berbentuk parabola. Ketiga, jika A lebih besar dari B berbentuk elips. Jika A kurang dari B berbentuk hiperbola. Definisi hiperbola. Hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap dua titik tertentu selalu tetap. Kedua titik tertentu itu dinamakan fokus. Jika S adalah titik fokus dan ZM adalah garis direktik hiperbola, dengan A adalah titik internal dan A aksen adalah titik eksternal, maka SA sama dengan EAZ dan SA aksen sama dengan EA aksen Z. Jelas bahwa A dan A aksen akan terletak pada kurva hiperbola. Misalkan A aksen sama dengan 2A dan ambil titik tengah dari segmen A aksen sebagai titik aspal, maka didapatkan CA sama dengan CA aksen sama dengan A. Dengan demikian, sumbu X disebut sumbu transversal, transverse axis dari hiperbola standar jenis pertama, dan sumbu Y disebut sumbu sekawannya, Jangweste X. Dalam hal ini, titik fokus adalah S dan S aksen, titik puncak yaitu A dan A aksen, dan titik pusat yaitu C. Dari hiperbola terletak pada sumbu transversal. Kesimpulan, hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jaraknya terhadap suatu titik tertentu dan suatu garis tertentu tetap sama dengan E, yaitu lebih besar dari 1. Selanjutnya, yaitu persamaan hiperbola. Elemen yang memenuhi persamaan hiperbola pada titik 0,0 yaitu seperti gambar yang di samping. Untuk pembedanya, yaitu pada gambar horizontal, kurva terbuka ke kiri dan ke kanan, sedangkan kepada gambar yang vertikal, kurva terbuka ke atas dan ke bawah. Selanjutnya, yaitu titik potong dengan sumbu X jika Y sama dengan 0. B pangkat 2, X pangkat 2 sama dengan A pangkat 2, B pangkat 2. B-nya kita hilangkan, jadi X2 sama dengan A pangkat 2.
Jadi hasilnya X sama dengan kurang lebih A. Didapatkan bahwa titik potong hiperbola pada bersamaan 0,0 adalah A1 min A, 0 dan A2 A, 0 dengan ruang garis A1 A2 sama dengan 2A. Selanjutnya, titik potong dengan sumbu Y jika X sama dengan 0, yaitu dengan rumus min A pangkat 2 Y pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 B pangkat 2 sama dengan Y pangkat 2 sama dengan min B2. B pangkat 2 lebih besar dari 0 sama dengan min B pangkat 2 lebih kecil daripada 0. Maka Y pangkat 2 sama dengan min B2. Dari rumus di atas tidak ada titik potong terhadap sumbu Y. Sehingga sketsa grafiknya terdiri dari dua cabang, yakni sebelah kiri sumbu Y dan sebelah kanan sumbu Y, menghasilkan B1 0, min B dan B2 0, B dengan rumus B sama dengan akar C pangkat 2 kurang A pangkat 2, menjadikan ruas garis B1 dan B2 sama dengan 2B yang merupakan sumbu minor. Selanjutnya yaitu eksentritas dan persamaan direktris. Eksentritas adalah rasio jarak dari pusat hiperbola dari salah satu fokus ke salah satu simpul hiperbola. Didefinisikan sebagai eksentritas, yaitu E sama dengan C per A karena C lebih dari atau sama dengan A. Eksentritas selalu lebih besar dari 1 dan dalam kasus hiperbola. Sedangkan direktris adalah sebuah garis yang tegak lurus dengan sumbu nyata yang ditunjukkan oleh garis G1 dan G2, di mana panjang masing-masingnya adalah G1 sama dengan X min A per E dan G2 sama dengan X sama dengan A per E. Selanjutnya yaitu asimtot hiperbola. Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah mengubah persamaan umum hiperbola. Kalau nilai X telah tak terhingga, maka A pangkat 2 per X pangkat 2 mendekati 0. Atau 1 min A pangkat 2 per X Y mendekati 1. Dengan demikian, nilai asimtot yang memenuhi yaitu Y sama dengan min B per A X atau Y B per A X. Jangan sampai salah, asimtot hiperbola bukan bagian dari grafik hiperbola, namun merupakan garis pertolongan dalam menggambarkan grafik hiperbola, sehingga dapat dikatakan bahwa asimtot bertindak sebagai pembatas dari cabang grafik hiperbola. Selanjutnya itu latus rectum. Jika kita lihat, L1 aksen dan L2 aksen adalah bagian latus rectum yang dapat ditemukan dengan cara melihat gambar di samping atau dengan rumus C pangkat 2 per A pangkat 2 kurang Y pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1. Y pangkat 2 per B sama dengan C pangkat 2 per A pangkat 2 kurang 1. C pangkat 2 kurang A pangkat 2 per A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 per A pangkat 2, sebab C2 kurang A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2. Y pangkat 2 sama dengan B pangkat 4 per A pangkat 4. Kemudian Y sama dengan tambah kurang B2 per A. Jika titik ujung latus rectum adalah C kurang B akar 2 per A dan C B2 per A, panjang latusnya sama dengan jarak titik ujung latus rectum sama dengan 2 dalam kurung B akar 2 per A sama dengan 2B pangkat 2 per A. Dapatkan latus rectum di hiperbola sama dengan L1 aksen dan L2 aksen sama dengan 2B pangkat 2 per A. Selanjutnya yaitu titik potong pada sumbu X jika Y sama dengan 0, sumbu mayor. Maka berlaku B kuadrat X kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. X kuadrat sama dengan A kuadrat.
Jadi, X sama dengan plus minus A. Didapatkan bahwa titik potong hiperbola pada persamaan 0,0 adalah A1 dengan titik koordinat min A, 0 dan A2 dengan titik koordinat A, 0 dengan ruas garis A1, A2 sama dengan 2A. Selanjutnya yaitu titik potong dengan sumbu Y jika X sama dengan 0 pada sumbu minor. Maka berlaku min A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Y kuadrat sama dengan min B kuadrat. Jadi, B kuadrat lebih besar dari 0 sama dengan min B kuadrat lebih kecil dari 0. Maka, Y kuadrat sama dengan min B kuadrat. Nah, di sini tidak ada titik potong terhadap sumbu Y, sehingga grafiknya terdiri dari dua cabang, yakni sebelah kiri sumbu Y dan sebelah kanan sumbu Y, sehingga menghasilkan B1 dengan titik koordinat 0, min B dan B2 dengan titik koordinat 0, B, dengan B sama dengan akar C kuadrat dikurang A kuadrat, menjadi ruas garis B1, B2 sama dengan 2B, yang merupakan sumbu minor. Selanjutnya yaitu eksentrisitas dan persamaan direktris. Eksentrisitas didefinisikan sebagai rasio jarak dari pusat hiperbola dari salah satu fokus ke salah satu simpul hiperbola. Eksentrisitas yaitu E sama dengan C per A, karena C lebih besar dari sama dengan A. Eksentrisitas selalu lebih besar dari 1 dalam kasus hiperbola. Selanjutnya direktris. Direktris adalah sebuah garis yang tegak lurus dengan sumbu nyata yang ditunjukkan oleh garis G1 dan G2, di mana panjang masing-masingnya adalah G1 sama dengan X sama dengan min A per E, dan G2 yaitu X sama dengan A per E. Selanjutnya yaitu asimtot hiperbola. Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah mengubah persamaan umum hiperbola. Kalau nilai X tak hingga, maka nilai A kuadrat per X kuadrat mendekati 0, atau 1 dikurang A per X kuadrat mendekati 1. Dengan demikian, nilai asimtot yang memenuhi yaitu Y sama dengan min B per AX atau Y sama dengan B per AX, sehingga menjadi X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Maka, Y kuadrat per A kuadrat sama dengan X kuadrat per A kuadrat dikurang 1 sama dengan X kuadrat per A kuadrat dikali 1 dikurang A kuadrat per X kuadrat. Maka, Y kuadrat per B kuadrat sama dengan B kuadrat per A kuadrat dikali 1 dikurang A kuadrat per X kuadrat. Sehingga Y per X sama dengan plus minus B per A akar 1 dikurang A kuadrat per X kuadrat. Perlu diketahui bahwa asimtot hiperbola bukan bagian dari grafik hiperbola, namun merupakan garis pertolongan dalam menggambar grafik hiperbola, sehingga dapat dikatakan bahwa asimtot bertindak sebagai pembatas dari cabang grafik hiperbola. Selanjutnya itu ada latus rectum. Latus rectum adalah garis yang melalui fokus kerucut dan sejajar dengan garis direktris kerucut. Jika kita lihat L1 aksen dan L2 aksen adalah bagian dari latus rectum yang dapat ditentukan dengan cara C kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, dengan Y sama dengan C. Maka, Y kuadrat per B sama dengan C kuadrat per A kuadrat dikurang 1 sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat per A kuadrat sama dengan B kuadrat per A kuadrat. Sebab C kuadrat dikurang A kuadrat sama dengan B kuadrat. Jadi, Y kuadrat sama dengan 4 per A kuadrat dan Y sama dengan plus minus B kuadrat per A. Titik ujung latus rectumnya adalah C, min B kuadrat per A dan C,
B kuadrat per A. Panjang latus rektum sama dengan jarak titik-titik ujung. Latus rektum sama dengan 2 dalam kurung B kuadrat per A sama dengan 2B kuadrat per A. Didapat latus rektum hiperbola yaitu L1 aksen sama dengan L2 aksen sama dengan 2B kuadrat per A. Selanjutnya ada persamaan hiperbola pada titik 0,0 secara horizontal. Berdasarkan definisi hiperbola, maka berlaku PF1 dikurang PF2 sama dengan 2A. Jarak PF1 sama dengan akar dalam kurung X ditambah C tutup kurung kuadrat ditambah Y dikurang 0 tutup kurung kuadrat sama dengan akar dalam kurung X ditambah C kuadrat ditambah Y kuadrat. Sedangkan jarak PF2 sama dengan akar dalam kurung X ditambah C kuadrat ditambah Y dikurang 0 tutup kurung kuadrat sama dengan akar dalam kurung X ditambah C kuadrat ditambah Y kuadrat. Sehingga menghasilkan akar dalam kurung X plus C kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang akar dalam kurung X plus C kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2A. Sehingga akar dalam kurung X tambah C kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2A ditambah akar X ditambah C kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian menguadratkan kedua ruas sehingga menghasilkan dalam kurung X ditambah C kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4A kuadrat ditambah 4A dikali akar dalam kurung X dikurang C kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah dalam kurung X dikurang C kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 2XC ditambah C kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4A kuadrat ditambah 4A dikali akar X dikurang C kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah X kuadrat dikurang 2XC ditambah C kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian kita operasikan bilangan kuadrat sehingga menghasilkan 4A akar dalam kurung X dikurang C kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang sama dengan min 4A kuadrat ditambah 4XC. Kemudian kita jumlahkan variabel yang sama sehingga menghasilkan A akar X dikurang C kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan min A kuadrat ditambah XC. Kemudian kita pindahkan akar menjadi kuadrat ke ruas kanan, sehingga menghasilkan A kuadrat dalam kurung X kuadrat dikurang 2CX ditambah C kuadrat ditambah A kuadrat Y kuadrat sama dengan A pangkat 4 dikurang 2A kuadrat CX ditambah 2C kuadrat dikali X kuadrat. Kemudian kita kalikan yang di dalam kurung dengan A kuadrat, sehingga A kuadrat X kuadrat dikurang 2A kuadrat CX ditambah A kuadrat C kuadrat ditambah A kuadrat Y kuadrat sama dengan A pangkat 4 dikurang 2A kuadrat CX ditambah C kuadrat X kuadrat. Sehingga C kuadrat dikurang A kuadrat dikali X kuadrat dikurang A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat dikali C kuadrat dikurang A kuadrat. Kedua ruas dibagi dengan A kuadrat dalam kurung C kuadrat dikurang A kuadrat, sehingga menghasilkan X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per C kuadrat dikurang A kuadrat sama dengan 1. Karena C lebih besar dari A, maka C kuadrat lebih besar dari A kuadrat, atau C kuadrat dikurang A kuadrat sama dengan 0. Kita tetapkan nilai C kuadrat
dikurang A kuadrat sama dengan B kuadrat. Sehingga persamaan menjadi X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Atau B kuadrat X kuadrat dikurang A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Selanjutnya yaitu persamaan hiperbola pada titik 0,0 secara vertikal. Pada persamaan ini diketahui koordinat titik puncaknya di B1 yaitu pada koordinat 0, B dan B2 pada koordinat 0, min B. Sumbu utama yaitu sumbu min X dan sumbu sekawannya yaitu sumbu min X. Titik fokus ada di F1 pada koordinat 0, C dan F2 pada koordinat 0, min C, di mana C kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat. Dengan penyelesaian yang sama dengan garis singgung horizontal, maka didapat rumus penyelesaian yaitu X kuadrat per B kuadrat dikurang Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Baiklah rekan-rekan sekalian, perkenalkan saya Khairia Nurlita dengan nomor induk mahasiswa 2357100. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya terkait dengan materi dari hiperbola, yaitu terutama pada persamaan hiperbola pada titik P, H, K. Nah, kita langsung saja. Nah, rekan-rekan di sini sekalian bisa melihat bagaimana grafik dari persamaan hiperbola ketika titik pusatnya berada di H, K. Nah, di sini ada dua bentuk. Yang pertama adalah bentuk horizontal, yang kedua di bentuk vertikal. Ketika persamaan hiperbola berada di titik pusat H, K dan berbentuk horizontal, maka puncak P1-nya adalah H min A, 0 dan P2-nya di H plus A, 0. Maka kita dapat membuat sebuah persamaan X min H kuadrat per A kuadrat dikurang Y min K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Di sini kita bisa melihat bagaimana bentuk grafiknya, di mana kurvanya terbuka ke kiri dan ke kanan, panjang sumbu nyata atau melintangnya 2A, panjang sumbu imajiner atau sekawannya 2B, C kuadratnya dapat dihasilkan dengan menambahkan antara A kuadrat dan B kuadrat. Titik fokus F1-nya berada di H, H min C, 0 dan F2-nya berada di H plus C, 0. Selanjutnya eksentrisitas E-nya C per A, direktris X sama dengan H min A kuadrat per C dan X-nya sama dengan H plus A kuadrat per C. Lactus rectumnya 2B pangkat 2 per A, dan asimtot hiperbola Y min K-nya sama dengan plus minus D per A kali X min H. Jika kita lihat di gambar yang vertikal, di mana puncak P1-nya berada di 0, K min A dan P2-nya 0, K plus A, menghasilkan sebuah persamaan Y min K kuadrat per A kuadrat dikurang X min H kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini adalah bentuk grafiknya, di mana kurvanya akan terbuka ke bawah dan ke atas, lalu panjang sumbu nyata atau melintangnya juga 2A, sumbu imajinernya 2B, lalu karena A-nya lebih dari B, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Lalu titik fokus F1-nya 0, K min C dan F2-nya 0, K plus C. Kemudian eksentrisitas E-nya sama dengan C per A, direktris X sama dengan K min A kuadrat per C dan X sama dengan K plus A kuadrat per C. Lactus rectumnya sama 2B kuadrat per A dan asimtot hiperbola Y min K sama dengan plus minus A per B kali X min H. Kita langsung saja masuk ke bagian kedua, yaitu persamaan garis singgung dari persamaan hiperbola yang berada di titik pusat H min K, di mana kita mendapatkan sebuah persamaan garis yang gradien M-nya adalah Y sama dengan MX plus N, dan persamaan hiperbola X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat B kuadrat sama dengan 1, atau kita bisa menuliskan seperti ini, yaitu B kuadrat X kuadrat min A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Kita menggunakan
yang persamaan hiperbola bentuk kedua dengan memasukkan gradien M, di mana Y adalah mx plus n, jadi kita ubah variabel Y-nya menjadi fx plus n. Maka setelah kita substitusikan, menghasilkan sebuah persamaan seperti ini. B kuadrat x kuadrat min a kuadrat dikali mx plus n kuadrat sama dengan a kuadrat b kuadrat. Kita selesaikan dulu, operasikan yang di dalam kurung berpangkat 2. Jadi hasilnya adalah b kuadrat x kuadrat min a kuadrat dikali m kuadrat x kuadrat plus 2mnx plus m kuadrat sama dengan a kuadrat b kuadrat. Kemudian kita kalikan a kuadratnya dengan variabel-variabel yang ada di dalam kurung menjadi sehingga menjadi b kuadrat x kuadrat min a kuadrat m kuadrat x kuadrat kurang 2a kuadrat mnx kurang a kuadrat n kuadrat sama dengan a kuadrat b kuadrat. Lalu kita pisahkan antara variabel lain dengan x sehingga menjadi b kuadrat min a kuadrat m kuadrat kali x kuadrat ditambah min 2a kuadrat mn dikali x plus min a kuadrat n kuadrat min a kuadrat b kuadrat sehingga menjadi sebuah bentuk persamaan kuadrat. Kemudian kita ambil D sama dengan 0 untuk menentukan persamaan garis singgung. Lalu kita mendapatkan sebuah persamaan di mana min 2a kuadrat mn pangkat 2 dikurang b kali b 4 kali b kuadrat min a kuadrat m kuadrat dikali min a kuadrat n kuadrat min a kuadrat b kuadrat. Kita sederhanakan persamaan ini dengan mengkalikan dengan sekawan antara min 2a kuadrat mn, lalu kita mengkalikan antara variabel yang ada di dalam kurung dengan yang ada di dalam kurung lainnya sehingga menjadi 4a pangkat 4 m pangkat 2 n pangkat 2 sama dikurang b kali a minus a pangkat 2 b pangkat 2 n pangkat 2 dikurang a kuadrat b pangkat 4 plus a pangkat 4 m pangkat 2 n pangkat 2 plus a pangkat 4 b pangkat 2 m pangkat 2 sama dengan 0. Lalu kemudian kita sederhanakan sehingga menjadi bentuk persamaan a kuadrat b kuadrat n kuadrat plus a kuadrat b pangkat 4 min a pangkat 4 m kuadrat n kuadrat sama dengan 0. Kita pindahkan ruas variabel a pangkat 4 m pangkat 2 n pangkat 2 nya ke sebelah kanan sehingga menjadi a kuadrat b kuadrat dikali n kuadrat plus b pangkat 2 sama dengan a pangkat 4 b pangkat 2 m pangkat 2, di mana persamaan yang sebelah kiri tadi kita buat sebagai bentuk yang lebih sederhana. Sehingga lalu kita bisa memindah ruaskan kembali antara a kuadrat b kuadrat ke kanan sehingga menjadi pembagi menghasilkan bentuk n kuadrat plus b kuadrat sama dengan a pangkat 4 b pangkat 2 m pangkat 2 per a pangkat 2 kali b pangkat 2. Lalu kita sederhanakan kembali sehingga membuat sebuah hasil akhir di mana n sama dengan plus minus akar a kuadrat m kuadrat min b kuadrat. Nah, dari bentuk tersebut kita dapat melihat tabel dan sebuah kesimpulan apabila sebuah persamaan berada pada titik 0,0 dan bergradien M membuat sebuah persamaan Y sama dengan mx plus minus akar a kuadrat m kuadrat min b kuadrat. Nah, apabila berada pada kita menggeser pusat 0,0 ke P, Q, maka menghasilkan sebuah persamaan Y min Q sama dengan M kali X min P plus minus akar a kuadrat m kuadrat min b kuadrat. Dan jika kita membuat sebuah garis singgung dengan pusat 0,0 pada titik x, y menghasilkan sebuah bentuk persamaan x1 min p dikali x min p per a kuadrat dikurang y1 min q kali y min q per b kuadrat sama dengan 1. Dan apabila garis singgungnya dengan pusat p, q pada titik x, y menghasilkan sebuah persamaan x1 kali x per a kuadrat dikurang y1 kali y per b kuadrat sama dengan 1. Kita bisa melihat dengan jelas lebih lanjut bagaimana bentuk dari
bentuk dari persamaan garis singgung hiperbola, di mana ini ketika dia bergradien M, ini ketika dia melalui satu titik, dan ini ketika dia melalui titik di luar hiperbola. Lalu ini adalah tabel-tabel rumus lebih lanjut tentang persamaan hiperbola, di mana melalui garis singgung hiperbola melalui suatu titik. Dan ini apabila persamaan garis singgung hiperbola dengan gradien, kita bisa menggunakan rumus-rumus yang ada ini seperti ini. Selanjutnya yang terakhir adalah hiperbola ortogonal. Apa sih hiperbola ortogonal itu? Hiperbola ortogonal adalah hiperbola yang kedua asimptotnya saling tegak lurus. Tegak lurus bagaimana? Kita bisa melihat beberapa contoh berikut. Contoh yang pertama, kita bisa melihat grafik ini. Nah, kita dapat melihat bahwasanya grafik garis hiperbola persamaan hiperbola H1 X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 2 dengan H2 Y kuadrat min X kuadrat sama dengan 2 saling tegak lurus antara garis Y sama dengan X dan Y sama dengan min X yang merupakan asimptotnya. Maka kita dapat mengatakan bahwa grafik ini adalah hiperbola ortogonal. Selanjutnya, contoh kedua, kita dapat melihat di grafik ini, kita dapat melihat bahwasanya persamaan hiperbola H3 XY sama dengan 1 dan H4 XY sama dengan min 1 saling tegak lurus dari sumbu X dan sumbu Y-nya yang merupakan asimptotnya. Maka hal tersebut kita dapat mengatakan bahwa itu adalah hiperbola ortogonal. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.